فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-babus sadisa asyar, bab yang ke-16, babu fadli salatil asar, keutamaan salat asar. Setelah menyebutkan masalah dosanya meninggalkan salat asar atau luput dari salat asar dengan sengaja, sekarang kebalikannya, keutamaan mengerjakan salat asar. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadithur rabi' wal khamsun ba'dal mi'ah 554. Haddatsana al-Humaydi Abdullah ibnu Zubair Abu Bakar al-Humaydi al-Qurashi al-Makki, guru dari Imam Bukhari. Asbatun Nasfi Sufyan bin Uyainah, murid terbaik Sufyan bin Uyainah. Thayyib. Dan juga termasuk teman terbaiknya Imam Syafi'i. Dua-duanya belajar, bukan dua-duanya hanya ya, Humaydi, demikian pula Asy-Syafi'i, demikian pula Ahmad bin Hambal, demikian pula Yahya bin Ma'in, demikian pula Ali bin Madini. Mereka semuanya belajar kepada Sufyan bin Uyainah. Nah, ketika Sufyan bin Uyainah, betul. Nah, kemudian Imam Syafi'i punya majelis sendiri, majelis di Mesir. Humaydi sering menemani Syafi'i di Mesir. Sufyan bin Uyainah sih di Makkah ya. Nah, ketika Imam Syafi'i mau meninggal dunia, ada yang membisikkan, nanti kalau Anda meninggal tolong berpesan yang menduduki kerusi Anda fulan. Nah, Syafi'i mengatakan, saya tak mau memilih dengan cara bisik-bisikan macam ini. Langsung orang yang membisiki marah lalu pindah madhab. Nah, ketika Syafi'i benar-benar meninggal, terjadi perebutan kursi antara salah satu murid terbaiknya dengan murid yang kedua. Murid yang kedua didukung oleh Humaydi, tapi ternyata murid pertama yang menang. Akhirnya Humaydi terpaksa pergi. Kehidupan serba ya begitulah. Islam ini tak ada sekolah, dia datang macam guru, datang kumpul. Betul. Dia tak ada bentuk sekolah madrasah. Belum ada. Tapi dari situ terbentuk para imam besar, para hufaz. Sekolah tak menghasilkan macam itu. Ada lebih kepada minat. Betul. Jadi betul-betul pergaulan guru dengan murid itu bagaikan ayah dan anak, pagi, sore, siang, malam. Macam damas ini. Iya betul. Memang. Tidak ada sekolah, ada jam. Ada. Kalau kuat belajar 12, 14, 15 kelas dalam satu hari, jalan. Kalau kelas kan paling berapa jam balik. Gitu-gitu aja. Boleh tak masalah. Cuma ada guru untuk anak-anak, waktunya pulang ya pulang. Belum sampai dibuat seperti ruangan ada kursi-kursi. Macam ngaji kampung, ngaji Quran. Macam gitu-gitu. Lebih itu dah mengaji Quran lagi. Ni halaqah. Halaqah, iya. Ini halaqah apa tajwid, ini halaqah fiqh. Dia jadi macam begitu konsep pendidikan Islam zaman dulu. Dia bukan ada sekarang macam duit. Sekarang macam duit. Kalau di Yaman macam itu, kalau di Saudi ya sistem sekolah memang, sistem sekolah. Tapi sistem itu dia kena rajin sendiri, minat. Iya, kalau tak minat tertinggal. Iya. Tidak ada peperiksaan. Kalau kembali ke gurunya, kalau gurunya buat, kalau guru tak buat, tak buat. Ada beberapa guru buat pemeriksaan, kalau guru yang lain tak buat. Tidak ada CGPE. Tak ada. Tidak ada CGPE. Namanya non formal atau mungkin informal. Kalau sekolah kan formal, Indonesia bilang. Ini informal aja. Jadi kebaikan juga. Thayyib. Kemudian qala haddatsana Marwan ibnu Muawiyah. Beliau adalah Abu Abdillah Al-Kufi siqah. Qala haddatsana Ismail, yaitu beliau adalah Abu Abdillah juga. Ismail bin Abi Khalid Al-Kufi min kibari tabi'in. An Qais, beliau Abu Abdillah juga. Qais bin Abi Hazim Al-Kufi. Beliau mukhadram, menjumpai masa jahiliyah. Ingin jumpa Nabi tapi ternyata Nabi sudah wafat duluan ketika dia ke Madinah. Bukan sahabat kan? Bukan.
Masuk Islam di zaman Nabi, cuma belum jumpa Nabi. Tidak dikira sahabat. Tak, dikira apa? Kibarut tabi'in. Mukhadram. Keberkatan itu lain ya. Tetap lain. Jadi karena tak jumpa Nabi, tak mendapatkan berkah itu. Nampak Nabi itu kira dah sahabat. Oh, nampak sahabat. Nampak. Mana nampak tubuh badan Nabi itu tidak ada berkat. Iya betul. Walaupun dia bayi. Walaupun dia bayi. Tidak, tak memahami lagi. Tak memahami. Yang penting jumpa Nabi dalam keadaan Muslim. Ya jelas bayi masih fitrah Islam. Sebenarnya bayi itu boleh dikira sahabat. Iya. Dari sisi keutamaan, tapi dari sisi hadisnya, para ulama mengatakan hadisnya tetap hadis kibarut tabi'in. Tapi keutamaan sahabat dia dapat. Karena sudah betul jumpa Nabi memang. Barakah kalau sahabat orang menang. Jelas berkahnya lain sangat. Cahaya kan. Memang. Nabi punya sinar kan. Jelas. Cuma sayangnya tak jumpa Qais ini. Jarir juga Abu Abdillah ya, Jarir bin Abdillah al-Bajali al-Yamani. Qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat lain indah tayyib. Di sini ma'ah, tak masalah. Kami pernah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ilal qamar. Kemudian beliau melihat ke bulan. Lailatan, yakni Badr, suatu malam, yaitu malam Al-Badr. Ya, dalam riwayat yang lain jelas Lailatul Badr. Faqal, kemudian Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Tayyib. Sebagian ahli bid'ah mengatakan ru'ya di dalam ilmu nahwu kan mungkin ru'yatul qalb. Jadi tak lihat langsung, Allah tak boleh dilihat. Tapi dalil terlalu banyak, hadis mutawatir juga dalam Quran. Betul-betul manusia akan melihat Allah, akan jumpa Allah. Asal dari perjumpaan adalah melihat, kecuali kalau ada penghalang. Apalagi di sini Nabi menerangkan, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ini jelas. Yaitu penglihatannya adalah penglihatan mata, bukan penglihatan hati. Maka ilmu nahwu kalah di sini. Yaitu takwil lewat cara nahwi kalah karena Nabi terang-terangan menyebutkan dalilnya kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Melihat bulan adalah dengan mata, bukan dengan hati. Maka para Asy'ariyah tertolak di situ. Asy'ariyah mengatakan melihat Allah adalah dengan mata hati katanya. Dan tak ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Melihat dan ini keutamaan. Qala ya. Ini pun jadi ro'a ya. Iya, ro'a. Tapi ru'yatul basar, penglihatan mata, seperti melihat bulan, menunjukkan penglihatannya adalah penglihatan mata langsung. Rabbakum itu jadi maf'ul bi awal. Sudah maf'ul bi satu aja. Tak ada dua karena ini penglihatan mata, bukan penglihatan hati. Iya. Bukan hati ya. Iya, kalau penglihatan hati ya perlu maf'ul bi kedua. Sebagian mubtadi'ah mengatakan hadis ini salah. Bagaimana Allah disamakan dengan bulan? Maka jawabannya kalian yang salah. Karena Nabi tidak menyerupakan Allah dengan bulan, tetapi yang diserupakan apa? Thariqatur ru'ya, metode penglihatannya. Bukan Allah sama dengan bulan seperti bulan, tapi cara melihatnya. Cara melihatnya yaitu melihat ke atas dan tidak berdesak-desakan, melihat dengan mata dan seterusnya. Caranya bukan disamakan zatnya. Makanya para ulama mengatakan di sini tasbihur ru'yah bil ru'yah, la tasbihul mar'i bil mar'i. Yang disamakan adalah cara melihat, bukan objek yang dilihat. Dan para ulama mengatakan ini termasuk dalil terbesar, kata Ibnul Qayyim di dalam Hadil Arwah. Dalil terbesar bahwasanya Allah di atas, karena orang melihat bulan itu di atas, bukan di bawah atau di pocket atau di mana, tapi melihatnya adalah di atas, di langit sana. Kemudian la tudhamuna fi ru'yatih. Tudhamun yaitu saling berdesak-desakan. Orang melihat bulan tak perlu berdesak-desakan memang. Lebih menguatkan lagi yaitu memang di atas. Allah memang di atas sana. Tidak perlu orang berdesak-desakan, saling menyusahkan.
Sebagaimana dalam lafaz yang lain, la tudarrun, yaitu saling membahayakan. Tak perlu saling membahayakan ketika melihat bulan. Demikian pula ketika melihat Allah, kalian tidak saling membahayakan. Tak perlu berdesak-desakan. Kemudian fa'in istata'tum. Nah, ini fa'nya adalah fa'ul ifsah. Jika kalian tahu itu, maka jika kalian mampu, alla tughlabu ala sholatin, mampu untuk tidak dikalahkan dari mengerjakan sholat qabla tulu'is syams, sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, faf'alu, maka laksanakan itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dalil ini menunjukkan keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Barang siapa menjaga sholat subuh dan sholat asar, dia akan melihat indahnya wajah Allah, tidak dihalangi. Adapun orang kafir, mereka tak mampu melihat wajah Allah. Sampai dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, termasuk siksaan yang terbesar bagi penduduk neraka adalah mereka disiksa dalam keadaan mereka tak mampu melihat zat yang menyiksa mereka. Sedangkan kaum mukminin mendapatkan nikmat surga dan mampu melihat zat yang mereka rindukan selama ini dan memberi mereka kenikmatan. Maka kenikmatan di atas kenikmatan. Sebagaimana orang kafir, siksaan di atas siksaan. Nah, hadis ini menunjukkan tentang anjuran tapi wajib bahkan ya, yaitu untuk memelihara sholat subuh dan sholat asar. Kemudian summa qara, kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari, yaitu di waktu subuh, dan sebelum terbenamnya qablal ghurub, sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asar. Tasbih di sini subhanallah. Dijelaskan oleh para ulama tatkala ayat ini dijelaskan oleh Nabi dengan hadis tadi, hadis Jarir, menunjukkan tasbih dan tahmid di sini adalah sholat. Nah, kenapa sholat dipanggil tasbih? Ini zikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebahagian, namun maksudnya semua. Sholat isinya memang tasbih, tahmid, dan qiraatul Quran, kata Nabi di dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Memang sholat isinya itu. Maka terkadang sholat dipanggil tasbih, terkadang sholat dipanggil qiyam, terkadang sholat dipanggil Quran, wa Quran al-fajr, dan semacam itu. Tayyib. Boleh jadi Iya. Boleh juga ya. Boleh. Maknanya akan ke situ. Ternyata Nabi menafsirkan maksudnya adalah sholat, dan tentunya selesai sholat ada zikir-zikirnya, ada tasbih tahmid juga. Al-Fatihah itu tasbih dengan tahmid. Al-Fatihah boleh aja dikatakan mengandungi itu dari beberapa sudut pandang. Kalau tahmid jelas ada alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tasbih ini perlu beberapa pendalaman. Dari sisi mana ada tasbih? Mungkin aja karena setiap pujian itu akan mengandungi apa? Penafian kebalikannya, yaitu menafikan naqais. Itulah tasbih. Sujud itu tasbih tahmid. Jelas di dalamnya ada subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kalau ada tambahannya apa? Bihamdi. Kemudian qala Ismail, untuk riwayat Ismail ada tambahan apa? If'alu la yafutannakum, laksanakanlah itu, jangan sampai luput dari kalian. Jadi dohirnya Ismail ketika mengajarkan ini kepada muridnya, kepada Marwan, makna if'alu yaitu jangan sampai luput dari kalian, karena kalau luput berarti kita terkalahkan dari mengerjakan sholat tadi, akhirnya ya luput. Tayyib. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat asar dan juga sekaligus sholat subuh. Bahwasanya orang yang paling berbahagia melihat indahnya wajah Allah, yang paling beruntungnya adalah yang memelihara dua sholat. Sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Nah, yang akan menguatkan ini adalah riwayat berikutnya terkait dengan apa? Persaksian para malaikat. Ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang bertentangan dengan Jahmiyah. Orang Jahmiyah mengingkari hadis ini. Tayyib. Makanya
Siapa itu? Imam Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi rahimahullah. Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahin di dalam Syarah Madzahibi Ahlil Hadis, bahwasanya Waqi' bin Jarrah mengatakan, man angkara hadis Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdillah al-Bajali fahuwa jahmi. Barang siapa mengingkari riwayat ini, Qais bin Abi Hazim, Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim dari Jarir, dialah jahmi, karena dia mengingkari Allah akan dilihat nanti di hari kiamat. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Allah itu di surga kan? Di padang mahsyar ada, di surga juga ada nanti. Yang hadis ini di padang mahsyar. Hadis ini tidak istilahnya apa? Tidak dikhususkan. Cuma nanti, yaitu pada hari kiamat. Hari kiamat mungkin di padang mahsyar, mungkin di surga. Jadi orang kafir pun dapat melihat Allah. Nah ini khilaf. Sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan kalau di surganya pasti tak lihat, jelas mereka tak di surga. Yang di padang mahsyar sebagian mengatakan iya. Seperti kata Imam Ibnu Khuzaimah, orang kafir melihat. Tayyib. Karena beberapa riwayat mengisyaratkan ke situ. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tak, mereka sama sekali tidak melihat. Hatta di padang mahsyar mereka tidak melihat. Memang ini khilaf masalah di padang mahsyarnya. Wallahu a'lam.